Sistem pencernaan manusia adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Mari kita urutkan sistem pencernaan tersebut dari mulai mulut hingga sampai anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bila dengan NIM 857529505. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelum itu saya sudah menyiapkan alat dan juga bahan yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum ini. Alat dan bahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar sistem pencernaan manusia. Lalu ada pulpen dan juga buku tulis. Nah, ini merupakan gambar sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia diawali dengan organ mulut. Nah, makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian, makanan-makanan tersebut dikunyah menjadi potong. Lalu, setelah masuk ke kerongkongan, makanan tersebut maka akan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, sistem pencernaan yang selanjutnya adalah lambung, yang mana organ ini berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Nah, enzim-enzim yang terdapat dalam lambung ini akan membantu proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang sangat kecil atau menjadi lebih kecil. Sementara itu, sel-sel pada lapisan perut mengeluarkan asam dan enzim yang kuat untuk proses pemecahan. Nah, ketika penyerapan makanan yang masuk sudah cukup, makanan sisa akan menuju ke usus kecil. Nah, baik. Setelah dari lambung, maka sistem pencernaan yang selanjutnya adalah usus kecil atau usus halus, di mana usus halus ini beserta sistem pencernaan yang lain yang juga turut berperan penting di dalam proses pencernaan makanan pada manusia, namun tidak dilewati oleh makanan tersebut, yakni terdapat sistem pencernaan pankreas, hati, dan juga kantong empedu. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ilum. Ini adalah tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Tidak hanya kerongkongan, gerak peristaltik juga berlangsung pada organ ini untuk memindahkan makanan dan mencampurnya dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Nah, usus 12 jari, segmen duodenum itu segmen pertama dari usus kecil yang berfungsi untuk pemecahan makanan. Sementara si jejunum dan juga ilum berfungsi untuk penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Isi usus halus mulai setengah padat dan berakhir dalam bentuk cair setelah melewati organ. Nah, setelah penyerapan nutrisi selesai, maka cairan sisa makanan akan melewati usus kecil ini dan melewati usus besar. Lalu di samping itu ada sistem pencernaan manusia, yakni hati. Sistem pencernaan hati ini tidak dilewati oleh makanan. Namun hati atau liver ini sangat banyak fungsi
Lalu setelah dari usus halus, maka makanan tersebut masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini menjadi organ yang berfungsi untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Bentuk dari organ ini adalah tabung otot panjang yang menghubungkan usus kecil. Nah, yang menghubungkan usus kecil ini ke rektum. Nah, ini rektum. Nah, biasanya perlu waktu sekitar 36 jam agar feses melewati usus besar. Nah, feses itu sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Bakteri ini akan melakukan beberapa fungsi seperti mensintesis berbagai vitamin, memproses produk limbah dan partikel makanan, serta melindungi dari bakteri berbahaya. Lalu setelah usus besar, sistem pencernaan lainnya adalah nyambung ke rektum. Ini rektum. Nah, rektum ini memiliki ruang lurus sepanjang 20 cm yang menghubungkan ke usus besar ke anus. Yang menghubungkan usus besar ini ke anus. Nah, rektum ini berfungsi menerima feses dari usus. Nah, rektum ini memberi sinyal ke tubuh bahwa ada feses yang harus keluar dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Sistem pencernaan setelah rektum yaitu anus. Anus yang merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini berupa saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal. Lapisan anus ini bagian atasnya mampu mendeteksi isi rektum dan memungkinkan kita untuk mengetahui apakah isinya cair, gas, atau padat. Nah, anus ini memiliki otot sfinkter yang penting untuk mengontrol feses. Sementara itu, otot dasar panggul akan membentuk sudut antara rektum dan anus yang mencegah feses keluar ketika belum waktunya. Nah, itulah urutan-urutan sistem pencernaan makanan pada manusia, di mana dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan makanan ini dimulai dari mulut terlebih dahulu, lalu mulut mencerna makanan, mengolah makanan menjadi potongan-potongan kecil dengan bantuan kelenjar ludah yang menghasilkan ludah dan juga lidah untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini sistem pencernaan yang kedua. Lalu setelah kerongkongan masuk ke lambung. Nah, ini dia lambung. Lambung ini berfungsi untuk mencerna makanan agar menjadi lebih kecil lagi oleh enzim-enzim yang dikeluarkan. Setelah dari lambung, maka sistem pencernaan lain masuk ke dalam usus halus atau usus kecil. Usus halus beserta sistem pencernaan bantuan lainnya yakni hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Setelah dari usus halus, makanan tersebut masuk ke dalam usus besar. Nah, setelah usus besar, maka makanan tersebut masuk ke dalam rektum. Nah, rektum ini yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa feses tersebut akan segera dievakuasi atau segera dikeluarkan. Setelah dari rektum, maka yang terakhir adalah anus. Nah, ini anus. Anus merupakan sistem pencernaan terakhir makanan pada manusia. Jadi, dari yang awalnya berbentuk makanan, lalu dicerna oleh organ-organ tubuh di dalam tubuh kita, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus beserta hati,
hati, serta dibantu dengan hati, kantong empedu, dan juga pankreas, lalu masuk ke usus kecil, dan masuk ke usus besar, lalu dari usus besar masuk ke rektum, dan dari rektum dikeluarkan melalui anus. Nah, sekian praktikum dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.